warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nurimawan, NIM 20240102039, mahasiswa Sistem Basis Data kelas E, pengerjaan studi kasus praktikum modul ketiga. Baik, langsung saja kita masuk pada modul materinya. Nah, di sini kita bisa melihat ini merupakan studi kasus untuk peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Nah, mungkin teman-teman mungkin bisa di pause untuk melihat kelanjutannya dari isi studi kasus ini. Mari untuk kita sekilas saja. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada soal yang pertama. Nah, soal pertama ini kita diminta untuk memberi nama untuk relationship-nya. Nah, di sini seperti yang ada pada gambar, yang ada pada PPT. Misal kita lihat untuk entity lab dan entity asisten, mereka ini saling memiliki hubungan relationship, yaitu memiliki, artinya lab itu memiliki asisten dan asisten itu dimiliki lab. Nah, seperti itu untuk penamaannya. Dengan kepala lab juga sama, yaitu lab dipimpin oleh kepala lab dan kepala lab merupakan pimpinan dari lab, seperti itu. Dan juga untuk barang itu berjenis barang dan jenis barang memiliki barang-barang, gitu. Nah, untuk nama relationship-nya mungkin seperti itu. Untuk yang lainnya ini berkonsep sama. Nah, untuk selanjutnya mari kita masuk pada soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kita diminta untuk menentukan optionality di setiap relationship dari entity yang terlibat. Nah, untuk yang pertama relationship lab dan asisten lab, di sini optional lab itu wajib karena data as lab diperlukan dalam lab untuk mengurus beberapa pinjaman barang. Nah, untuk optionality asisten lab itu tidak wajib karena memungkinkan adanya lab baru dan belum memiliki asisten. Nah, selanjutnya untuk relationship lab dan kepala lab, untuk optionality lab itu wajib karena dalam setiap lab harus memiliki kepala lab sebagai pemimpin. Nah, untuk kepala lab itu tidak wajib karena memungkinkan sedang tidak menjabat. Jadi ada kepala lab yang mungkin tidak menjabat, jadi untuk atributnya tidak wajib diisi. Nah, untuk selanjutnya relation lab dan barang, itu lab itu tidak wajib karena memungkinkan adanya lab yang belum memiliki barang. Dan untuk optionality barangnya wajib karena dalam setiap barang harus tercatat berasal dari lab mana. Selanjutnya, untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Untuk relationship asisten lab dan peminjaman itu tidak wajib karena memungkinkan ada lab yang tidak mengurus peminjaman. Untuk optionality peminjaman itu wajib karena dalam setiap peminjaman harus tertulis data asisten lab. Untuk relationship peminjaman itu tidak wajib karena memungkinkan adanya barang yang tidak pernah dipinjam, dan untuk optionality peminjam itu wajib. Nah, untuk yang barang dan jenis barang itu untuk optionality barang wajib, untuk jenis barang tidak wajib, artinya karena memungkinkan ada jenis barang yang barangnya belum ada di lab, gitu. Nah, di sini juga sama, untuk relationship UKM dan program UKM itu optionality UKM tidak wajib, optionality mahasiswa tidak wajib. Untuk relationship perwakilan UKM dan kegiatan itu dari optionality mahasiswa tidak wajib karena tidak semua mahasiswa mengikuti kegiatan terkait. Nah, untuk optionality kegiatannya wajib karena dalam suatu kegiatan harus tercantum nama peserta atau mahasiswa itu sebagai pesertanya. Nah, untuk relationship kegiatan dan peminjaman itu untuk kegiatan tidak wajib dan untuk peminjaman wajib. Kenapa wajib? Karena perlu dicatat kegiatan apa yang melakukan peminjaman. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga, yang kita diminta untuk menunjukkan relationship cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, untuk relationship lab dan asisten lab itu cardinality-nya many to many, artinya kita nanti waktu membuat RRD harus memisah menjadi satu entity, menambah satu entity baru untuk kasus ini ya. Nah, alasannya karena dalam satu lab pasti terlalu banyak asisten lab dan seorang asisten lab juga bisa menjadi asisten lab di lab lainnya, gitu. Nah, untuk relationship
di lab kepala lab itu one to many, one di lab, one di sisi lab, dan many di sisi kepala lab. Artinya kepala lab itu bisa memimpin banyak lab gitu, sedangkan lab hanya dipimpin oleh satu kepala lab. Nah, untuk relation lab dan barang itu juga sama, one to many, one di sisi lab, many di sisi barang. Untuk relationship barang dan jenis barang, one di sisi jenis barang dan many di sisi barang. Nah, untuk ini kasusnya juga sama. Nah, untuk relationship barang dan peminjaman itu many to many. Artinya harus dibuat entity baru nanti. Kenapa many to many? Karena sebuah barang bisa tercantum dalam banyak peminjaman. Begitu juga sebaliknya. Nah, mari kita lanjut untuk soal nomor 4, yaitu pembuatan ERD. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seperti pada barang dan peminjaman tadi kan many to many, sehingga kita harus membuat satu entitas sendiri, satu tabel sendiri untuk peminjaman itu, untuk dua relationship ini. Nah, artinya mereka sudah tidak many to many satu sama lain, jadi terhubung dalam satu entitas ini. Nah, kasusnya kurang lebih sama dengan asisten lab dan peminjaman juga. Nah, di sini kita buat untuk pencatatan, karena dalam studi kasus dijelaskan bahwa asisten lab itu mencatat peminjaman barang dari setiap peminjaman begitu. Bentuknya dari ERD-nya seperti ini. Mari kita lanjut untuk studi kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua ini adalah dari studi kasus bengkel ataupun pembelian. Untuk bisa di pause saja untuk melihat detailnya seperti apa. Kita lanjut untuk soal yang pertama, yaitu pembelian nama. Pembelian nama ini sama seperti yang tadi ya. Misal contoh pembelian itu mencatat mekanik, pelanggan mencatat kendaraan, pembelian mencatat kendaraan, dan pembelian mencatat bengkel sesuai apa yang tercantum pada pembelian tadi. Untuk selanjutnya, untuk soal kedua, untuk mencatat setiap relationship, tentukan optionality entity yang terlibat. Nah, sebagai contoh relationship pembelian dan parts pembelian. Untuk optionality pembelian itu wajib, karena dalam setiap pembelian wajib mencatat data parts yang dibeli untuk kebutuhan pembelian tadi. Nah, untuk optionality parts itu tidak wajib, karena dalam entity parts tidak hanya mencantumkan mengenai setiap pembelian parts yang terjadi. Seperti itu. Nah, untuk relationship pembelian dan mekanik, tadi untuk pembelian itu wajib, seperti yang tercantum pada pembelian itu wajib ada mekaniknya, data mekanik. Nah, sedangkan di entity mekanik itu tidak wajib mencantumkan untuk pembelian. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Karena apa? Karena tiap mekanik tidak memerlukan data pembelian. Sebenarnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk relationship pembelian dan kendaraan. Nah, untuk optionality pembelian itu wajib, karena dalam setiap pembelian harus mencatat nomor polisi, tahun, warna, dan mereknya kendaraan sesuai yang tertera pada pembelian. Nah, untuk optionality kendaraannya tidak wajib, karena dalam setiap data kendaraan tidak diperlukan untuk mencatat setiap terjadi pembelian, sebab datanya tidak diperlukan dalam entitas kendaraan gitu. Nah, untuk soal nomor 2, untuk yang contoh selanjutnya ada mengenai relationship pembelian dan bengkel. Untuk optionality pembelian itu wajib, karena dalam entity pembelian haruslah mencatat nama bengkel, alamat, dan nomor telepon seperti yang terlihat pada pembelian tadi. Nah, untuk optionality bengkel itu tidak wajib, karena sejatinya data pembelian yang mungkin ada di bengkel itu tidak diperlukan gitu. Nah, untuk relationship pembelian dan harga, untuk optionality pembeliannya wajib, setiap pembelian wajib mencantumkan harga sesuai yang ada di pembelian. Untuk optionality harganya tidak wajib, karena dalam entity harga tidak wajib mencantumkan pembelian. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini kita diminta untuk menentukan kardinality dari setiap relationship dari entity yang terlibat. Nah, untuk yang pertama itu ada relationship pembelian dan mekanik. Ini one to many, artinya one di sisi mekanik dan many di sisi pembelian. Kenapa begitu? Karena pada bond itu tertera hanya ada satu mekanik yang mengurusi mungkin setiap satu pembelian. Artinya di sini kita bisa asumsikan, bisa kita buat tidak asumsikan, bisa kita buat untuk one di sisi mekanik dan many di sisi pembelian.
satu mekanik dapat mengisi banyak pembelian, sedangkan dalam satu pembelian hanya dikerjakan oleh satu mekanik sesuai dengan data yang ada pada bot pembelian. Nah, untuk relationship pembelian kendaraan itu cardinality-nya one to many, one di sisi kendaraan, many di sisi pembelian. Dalam setiap pembelian hanya memuat satu kendaraan, sedangkan dalam satu kendaraan bisa terdapat banyak pembelian parts gitu. Ya, selanjutnya ada untuk relationship bengkel dan pembelian. Cardinality one to many, one di sisi bengkel, many di sisi pembelian. Dalam satu bengkel mungkin terjadi banyak pembelian. Nah, untuk selanjutnya ada relationship pembelian dan dengan parts. Nah, untuk relationship pembelian dan parts itu cardinality many to many, many di sisi pembelian, many di sisi parts. Artinya dalam satu pembelian terdapat banyak parts dan dalam setiap parts juga mengalami banyak transaksi pembelian. Nah, ini nanti juga akan dibuat entitas sendiri untuk mengatasi masalah ini. Karena dalam membuat basis data kita tidak boleh menyebabkan adanya multi value. Kasusnya untuk many to many ini sebenarnya nanti akan menyebabkan adanya multi value dalam dua entitas dan ada dalam dua atributnya. Untuk selanjutnya ada relationship dan pembelian dan relationship pembelian dan harga. Cardinality-nya one to many, one di sisi pembelian, many di sisi harga. Artinya dalam satu pembelian terdapat banyak harga dari berbagai parts. Nah, untuk relationship harga dan parts itu cardinality-nya one to many, one di sisi harga dan many di sisi parts. Artinya dalam suatu parts mungkin ada memiliki jumlah harga yang sama. Nah, untuk penampakan ERP-nya seperti ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk parts dan pembelian kan tadi mengalami many to many. Nah, di sini sudah diselesaikan dengan menambahkan satu entitas. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kalau teman-teman bisa dilihat di sini ada garis ini yang menunjukkan bahwa tidak sisi wajibnya dan opsional wajibnya. Dan untuk garis 3 ini menunjukkan untuk yang many. Jadi one to many gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari entitas mekanik ini masuk ke sini menjadi mekanik ID di sini, dan pada ER yang sebelumnya yang untuk studi kasus yang pertama tadi saya menggunakan kebanyakan yaitu dengan surrogate key, artinya membuat sendiri, membuat artificial UID sendiri. Di sini semua soal itu. Dan untuk kendaraan dan pelanggan tadi kan juga many to many, dan di sini dia terjadi dengan membuat kepemilikan yaitu entitas sendiri. Karena kalau di logika kendaraan kan memiliki pemilik. Nah, pemiliknya kan ada banyak, otomatis dibuat entitas sendiri, dan di entitas pelanggan ini atau pemilik ini punya kendaraan dan kemungkinan kendaraannya juga banyak. Jadi dia multi value begitu many to many. Jadi dibuat entitas sendiri di sini yaitu kepemilikan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, penampilan untuk QR-nya seperti ini, bisa di pause untuk lebih detailnya. Kita lanjut. Nah, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya jawab mengenai 2 studi kasus dengan soal-soal yang ada pada modul praktikum ketiga kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang mungkin terlalu sulit untuk dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.